kita akan belajar tentang sifat-sifat inti atom. Berikut ini adalah skema yang menunjukkan tentang struktur dari suatu atom, yaitu di tengah menunjukkan bagian tengah ini adalah inti atom, kemudian dikelilingi bagian luarnya adalah kulit-kulit yang diisi oleh elektron dari atom. Jadi seperti sudah dipelajari pada fisika atom, atom itu terdiri dari inti yang juga bisa disebut sebagai nukleus. Di dalamnya ada nukleonnya, ada neutron dan proton. Kadang inti atom disebut juga sebagai suatu nuklida. Kemudian di bagian luar dari inti atom ada kulit atom di mana di dalamnya terdapat elektron-elektron yang menempati kulit atom. Di bawah ini juga menunjukkan struktur atau skema sederhana dari suatu atom, yaitu ada inti atom di mana bagian dari inti atom ditunjukkan ada neutron, ada proton, kemudian di bagian luarnya ada elektron yang mengelilingi inti atom. Radius atom itu sudah diketahui berada pada sekitar 1 sampai 5 kali 10 pangkat minus 10 meter atau 1 sampai 5 angstrom. Kemudian cara menuliskan suatu atom atau suatu elemen itu biasa digunakan simbol X yang menunjukkan unsur atau elemennya. Kemudian A di sini menunjukkan nomor massa, Z menunjukkan nomor atom, dan N menunjukkan jumlah neutron atau kadang disebut sebagai nomor neutron. Dalam hal ini, nomor massa itu merupakan penjumlahan dari nomor atom dan nomor neutron. Jumlah dari proton dan ditambah dengan jumlah dari neutron. Yang pada umumnya digunakan di dalam penulisan di iptek nuklir itu adalah tidak selengkap ini, tetapi biasanya hanya dituliskan yang X dengan nomor massa saja. Sedangkan Z dan N ini jarang dituliskan. Tetapi pada saat menuliskan, kita harus menuliskannya dengan benar, yaitu nomor massa harus diletakkan di superskrip sisi sebelah kiri dari unsur atau elemennya. Tidak boleh menuliskan dengan cara misalnya X ditulis dengan garis hubung A, ini salah. Ya. Jadi misalnya menuliskan kobalt 60. Cara yang benar adalah kobalt 60-nya superskrip di sisi sebelah kiri. Ini yang benar. Bukan dengan cara kobalt garis hubung 60. Ini cara penulisan yang tidak baku atau biasanya dihindari penulisan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita belajar tentang fisika partikel, maka kita mengetahui bahwa partikel itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang disebut sebagai fermion. Ini hanya untuk intermezzo saja. Kemudian ada yang disebut sebagai boson. Fermion, partikel yang dikelompokkan di dalam fermion itu biasanya partikel yang mengikuti aturan Pauli. Aturan Pauli
harus diingat kembali pada saat belajar tentang fisika atom, ya, bahwa partikel itu tidak boleh berada di dalam satu tempat dengan kondisi kuantum yang sama semuanya, ya. Kemudian ciri berikutnya untuk yang partikel dalam kelompok fermion itu memiliki fungsi gelombang yang asimetri. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah memiliki spin kelipatan setengah. Nah, contoh dari partikel yang termasuk di dalam fermion itu antara lain adalah ada elektron, kemudian proton, dan juga neutron. Itu tergabung di dalam kelompok fermion. Sedangkan yang boson itu adalah lawan dari fermion, tidak mengikuti aturan Pauli. Tidak mengikuti aturan Pauli. Kemudian fungsi gelombangnya simetri dan memiliki spin integer, kelipatan bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Nah, contoh dari boson itu adalah misalnya, ya, misal yang tergabung di dalam boson itu adalah foton. Nah, kemudian selanjutnya fermion. Fermion itu dikelompokkan menjadi dua. Ada lepton, kemudian ada hadron. Contoh dari lepton itu adalah elektron. Kemudian yang termasuk di dalam hadron itu ada dua, yaitu proton dan neutron. Ciri dari hadron itu adalah partikelnya dapat berinteraksi dengan gaya atau force kuat. Kemudian kalau yang lepton ini berinteraksi dengan gaya elektromagnetik. Kita tahu bahwa sampai sekarang ada 4 gaya atau 4 force yang dikenal, yaitu gaya kuat atau biasa dikenal sebagai gaya inti. Kemudian yang kedua itu adalah gaya lemah, weak force. Gaya lemah itu yang biasa menyebabkan terjadinya pemancaran radiasi radioaktif. Kemudian yang ketiga adalah gaya elektromagnetik, itu yang mempertahankan atom itu tetap ada, kemudian molekul itu juga tetap terikat menjadi satu kesatuan. Itu gaya elektromagnetik. Dan yang keempat itu adalah gaya gravitasi. Gaya yang dianggap paling kecil di antara 4 gaya yang sudah disebutkan tadi. Oke. Nah, kemudian kita ketahui selama ini bahwa neutron itu adalah netral, kemudian proton itu memiliki muatan positif. Jadi di dalam hadron itu sebetulnya ada
partikel fundamental, partikel elementer penyusunnya yang menyusun dari proton dan neutron yang kemudian disebut sebagai quark ya di dalam hadron itu ada quark. Tapi yang akan ditinjau hanya quark yang ada di dalam proton dan neutron saja. Yaitu ada dua jenis quark di sini yang ada di dalam proton dan neutron, yaitu yang U dan D. Ya, di mana U ini adalah up dan D ini adalah down. Jadi mengapa proton itu memiliki muatan positif? Itu karena kalau dari fisika material, di dalam proton terdapat 3 quark ini ya. Ada 3 quark yaitu U, U, D ya. Jadi up, dan down quark. Dengan muatan yang up itu memiliki muatan positif 2/3, 2/3, dan yang down itu minus 1/3 muatan elektron ya. Jadi di sini untuk yang proton akan memiliki muatan sebesar muatan elektron. Nah, kemudian yang neutron terdiri dari 3 quark juga, tetapi bukan UUD, melainkan UDD. Up, down. Dengan muatan tadi up adalah plus 2/3, kemudian down itu minus 1/3, ini minus 1/3 ya, dari muatan elektron, sehingga diperoleh 0 E atau muatannya adalah netral. Nah, kemudian proton itu muatannya terdistribusi di sekitar pusatnya ya. Muatan terdistribusi di sekitar pusat. Distribusi secara seragam dan simetri di sekitar pusat protonnya. Nah, kemudian diperkirakan bahwa radius proton itu sekitar 0,8 femtometer. Sedangkan yang neutron tadi sudah diketahui ada muatan positif dan muatan negatifnya karena ada up dan down quark. Di sini yang muatan positifnya berada di dekat pusat. Jadi muatan positif berada di sekitar pusat, di sekitar pusat neutron yang kemudian dinetralkan oleh muatan negatif di sekitar
radiusnya. Ya, itu sepintas tentang fisika partikel, tetapi kita tidak akan mendalami di bagian fisika partikel, hanya untuk mengetahui saja bahwa selama ini kita mengenal partikel elementer yang menyusun atom itu adalah elektron, proton, dan neutron, tetapi ternyata dari tiga itu yang benar-benar merupakan partikel elementer hanya elektron saja. Sedangkan proton dan neutron sekarang diyakini tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi yang tadi disebut sebagai quark. Ada up quark, ada down quark. Sedangkan jenis quark yang lain tidak dipelajari di sini. Nah, kemudian terkait dengan inti atom, ada sebutan dari beberapa unsur atau atom yang tergantung pada jumlah dari proton dan jumlah neutronnya. Ada yang dikenal sebagai isobar, unsur-unsur yang seisobar. Itu dikatakan memiliki kelompok isobar apabila unsur-unsur tersebut memiliki nomor massa yang sama. Kemudian kalau ditanya apakah unsur yang seisobar itu merupakan unsur yang sama, tentu saja harus dilihat karena suatu unsur itu sama tergantung atau ditentukan oleh banyaknya atau jumlah protonnya atau Z-nya. Apabila di dalam unsur tersebut memiliki Z yang sama, maka unsurnya pasti akan sama satu dengan yang lain. Tetapi jika Z-nya berbeda, maka unsur tersebut adalah berbeda satu dengan yang lain. Sehingga kalau suatu unsur dikatakan seisobar, maka harus dilihat lagi apakah Z-nya sama atau berbeda. Pada umumnya, unsur-unsur yang isobar itu memiliki Z yang berbeda, sehingga merupakan unsur atau nuklida yang berbeda juga. Nah, kemudian ada sebutan isotop. Unsur-unsur atau suatu inti atom nuklida dikatakan seisotop apabila memiliki nomor atom yang sama, apabila memiliki jumlah proton yang sama. Jika atomnya atau unsurnya itu berada pada kondisi netral, maka selain Z menunjukkan jumlah dari proton, juga akan menentukan jumlah elektron yang ada di luar dari inti atom. Bagaimana dengan nomor massanya? Nomor massanya kemungkinan akan berbeda. Meskipun nomor massanya berbeda, tetapi karena Z-nya sama, maka unsur-unsur atau nuklida yang seisotop merupakan unsur atau nuklida yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah isoton. Unsur atau nuklida dikatakan seisoton apabila memiliki jumlah neutron yang sama. Bagaimana dengan nomor massa dan nomor atomnya? Ya, kemungkinan berbeda. Selama nomor neutronnya atau jumlah neutronnya sama, maka dikelompokkan sebagai unsur atau nuklida yang seisoton. Nah, kemudian massa dari suatu nukleus atau inti atom itu sangat kecil. Kurang lebih memiliki massa kurang dari 10 pangkat minus 21 gram. Sehingga pada umumnya digunakan satuan massa yang lain, bukan dalam gram apalagi dalam kilogram.
Oleh karena itu, kita akan melihat satuan apa yang digunakan untuk menyatakan massa suatu nuklida atau suatu inti atom. Satuan yang diakui secara universal sampai sekarang itu adalah didasarkan pada massa atom karbon dengan nomor massa 12. Massa atom C12 yang kondisinya adalah netral, tidak bermuatan, dan berada pada tingkat energi dasar atau berada pada ground state-nya. Satuan yang digunakan untuk menyatakan massa tersebut adalah satuan massa atom atau biasa disingkat dengan SMA atau dalam bahasa asingnya AMU, Atomic Mass Unit. Tapi sering sekali di dalam beberapa textbook itu dinyatakan AMU itu ditulis dengan bukan sebagai AMU tetapi hanya U saja. Itu artinya sama, yaitu Atomic Mass Unit. Nah, kemudian kita lihat tadi yang digunakan sebagai referensinya adalah massa karbon 12. 1 SMA itu didefinisikan sebagai 1/12 massa atom karbon 12. Nah, kita mengetahui bahwa 1 kg atom atau 1 kg mol C12 itu setara dengan 12 kg. Sehingga apabila kita nyatakan dalam 1 gram atom atau 1 gram mol C12 atau biasa dinyatakan sebagai 1 mol, itu akan setara dengan 12 kali 10 pangkat minus 3 kg. Pada 1 gram atom C12 atau 1 mol itu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 atom dalam 1 mol. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan bahwa 1 SMA tadi adalah 1/12 dari massa C12 yang di dalam atom karbon tersebut ada 12 kali 10 pangkat minus 3 kg. Kemudian di dalam 1 molnya itu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Sehingga 1 SMA itu kalau dihitung akan setara dengan 1,66043 kali 10 pangkat minus 27 kg. Kemudian kalau kita mengingat lagi relativitas khusus dari Einstein yang menyatakan bahwa energi setara dengan massa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Sehingga apabila kita masukkan massa 1 SMA tadi ke dalam persamaan ini, kemudian C-nya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8, kita akan mendapatkan hasil bahwa energi dari 1 SMA itu sebesar 1,494387 kali 10 pangkat minus 10 Joule. Nah, ini besaran energi ini dapat dikonversi menjadi elektron volt. Ya. Dapat dinyatakan satuan energinya ke dalam satuan elektron volt. Definisi dari 1 elektron volt itu adalah energi kinetik elektron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dalam menempuh beda potensial sebesar 1 volt. Nah, dengan demikian 1 elektron volt itu akan setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule.
karena tadi 1 SMA itu setara dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg, kemudian sama dengan 1,494387 kali 10 pangkat minus 10 Joule, maka 1 SMA dapat juga dinyatakan di dalam satuan elektron volt, yaitu 9,31502 kali 10 pangkat 8 elektron volt. Atau biasa kita menggunakan bahwa 1 SMA setara dengan 931,5 mega elektron volt. Dengan demikian, kita bisa menyatakan massa dari partikel penyusun atom, massa elektron, massa proton, massa neutron, yang selama ini diketahui dalam satuan MKS, atau dalam satuan CGS, atau dalam satuan SI, bisa dinyatakan dengan satuan SMA. Yang ini adalah massa neutron, massa proton, hampir mirip antara keduanya, yaitu 1,00, kalau neutron 86649 SMA, sedangkan kalau proton 1,007276 SMA. Bisa dilihat di sini bahwa massa elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan massa proton dan neutron. Massa elektron adalah 5,485799 kali 10 pangkat minus 4 SMA. Sekarang kita akan belajar tentang mass defect. Massa dari berbagai elemen atom tadi sudah diketahui ya. Berdasarkan massa proton, massa neutron, massa elektron, maka kalau diketahui elemen atom atau unsur atau suatu nuklida ya, suatu unsur, maka kita bisa menghitung berapa massa dari elemen penyusun atom tersebut. Nah, apabila dibandingkan dengan massa atomnya, itu ternyata lebih besar jumlah massa elemen penyusun atom. Contohnya adalah kalau kita akan menghitung massa dari massa elemen penyusun oksigen 16, kita tahu bahwa nomor massanya adalah 16, nomor atomnya 8, dengan demikian jumlah neutronnya adalah 8. Nah, di dalam oksigen 16 ini berarti diketahui ada 8 neutron, ada 8 proton, ada 8 elektron. Nah, apabila masing-masing dikalikan dengan massanya, tadi massa dari neutron adalah 1,00864,916 SMA. Massa proton tadi adalah 1,074,66812 SMA. Massa elektron tadi adalah 5,57,993 kali 10 pangkat minus 4 SMA. Ya. Ini kalau dihitung, maka hasilnya nanti akan mendapatkan 8,0693193
28 SMA, yang ini 8,058 211 734 SMA, dan yang untuk elektron akan diperoleh 0,0043886 39275 SMA. Jadi apabila dijumlahkan massa dari penyusun O16 ini, jika dijumlahkan akan diperoleh hasil 16,1319197 SMA. Kemudian jika dibandingkan dengan massa dari oksigen yang sesungguhnya, massa atom oksigen 16 yang sesungguhnya itu ternyata adalah sebesar 15,994915 SMA. Akan ada selisih di antara keduanya sebesar 0,13004701 SMA. Nah, selisih ini yang dikenal sebagai mass defect. Ya, ada yang memberi lambang mass defect, ya, atau ada buku yang menuliskan dengan delta, tetapi harus hati-hati. Delta yang dimaksud antara satu textbook dengan textbook yang lain itu sering sekali berbeda. Jadi mass defect itu adalah perbedaan antara total massa penyusun suatu atom dibandingkan dengan massa atom yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud sebagai mass defect. Nah, untuk mengetahui massa atom yang sesungguhnya bagaimana? Beberapa textbook itu ada di bagian appendix-nya, di bagian lampirannya itu menyertakan delta ini, ya, yang sering sekali banyak buku itu menyebutkan delta ini sebagai mass defect, tapi sebetulnya ini bukan mass defect ya, tapi yang disebut sebagai mass excess. Saya akan menunjukkan nuclide chart atau chart of nuclides. Jadi kita lihat di sini bagaimana cara membaca atau mendapatkan O16. Jadi di sisi atas sebelah kiri ini ada kotak yang bisa diisi, tinggal diketikkan saja nomor massa dari nuklidanya, kemudian nuklidanya. Karena tadi kita berbicara untuk oksigen ya, nomor massanya 16, kemudian garis hubung, ketik O. Huruf kecil, huruf besar sama saja. Baru kemudian di enter. Nanti akan muncul di sini warna merah yang menunjukkan oksigen 16 dengan berbagai data. Ya. Nah, kalau kesulitan untuk membacanya di sini, maka di bagian bawah itu sudah ada tabelnya. Ini O16 dengan Z8, N-nya juga 8. Kemudian disebutkan kondisinya adalah stabil dengan kelimpahan di alam 99,757%. Karena
kondisinya stabil maka tidak memiliki T setengah. Kemudian jenis peluruhan di kemot juga tidak ada. Kemudian di sini diketahui ukuran dari nuklidanya ya, dalam femtometer. Kemudian kita ke sisi lebih kanan lagi untuk melihat di sini ada massa atomnya. Massa atom dalam satuan mikro EMU atau mikro SMA. Karena ini adalah mikro, maka kita membacanya ya komanya ditarik ke sisi sebelah kiri sebanyak 6 ya, sehingga kita mendapatkan ini 15,99491 EMU. Itu adalah massa atom O16. Kemudian di sini ada di sisi dari massa atom ada mass excess dalam satuan KeV. Ya tidak apa-apa. Kok satuannya KeV lah. Tadi kan sudah ditunjukkan bahwa E sama dengan mc kuadrat. Jadi kadang massa bisa dinyatakan dengan satuan energi sehingga kita tidak perlu heran apabila menemui suatu nilai di mana satuan dari massanya adalah dalam satuan energi. Jadi mass excess di sini adalah dalam satuan KeV. Nah, untuk mendapatkan dalam satuan EMU atau SMA, tinggal dibagi saja dengan 931,5 MeV per SMA. Di sini diketahui mass excess-nya adalah minus 4,737 KeV atau minus 4,737 MeV. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide-nya tadi. Mengapa perlu dibicarakan mass excess? Karena kadangkala di suatu textbook itu yang ada adalah mass excess-nya, bukan massa dari atom tersebut. Nah, jika kalian diminta untuk menentukan massa dari atom, ya tidak perlu bingung ya. Apabila diketahui delta atau mass excess-nya, maka massa dari suatu atom ya, sebut saja sebagai Ma, Z, ini sama dengan gunakan nomor massa, kemudian koreksi dengan mass excess-nya. Ya. Itu. Nah, tadi di chart of nuclide IAEA tadi ditunjukkan untuk O16 deltanya adalah minus 4,737 MeV. Nah, ini kalau mau dinyatakan di dalam SMA ya bisa saja. Tinggal dibagi dengan 7 MeV bagi dengan 931,5 MeV per SMA. Ya, akan diketahui hasilnya minus 5,085,3,4,6,2,16 kali 10 pangkat minus 3 SMA. Nah, sehingga apabila diminta untuk menentukan massa atom O16, ya berarti sama dengan 16 ditambah delta, karena deltanya negatif maka menjadi kurang 5,085,346,216 kali 10 pangkat minus 3 SMA. Atau diperoleh hasilnya di sini sebesar 15,994
91465 SMA. Ya. Jadi bisa dibandingkan dengan data yang di atas tadi. Ya, sudah mirip ya. Hanya saja yang ini berhenti sampai di desimal ke-6. Ya, ini ya, dibulatkan sampai desimal yang ke-6. Oke. Begitu. Jadi, apabila kalian melihat textbook di bagian appendix-nya itu ada tabel di mana yang terdapat itu adalah delta atau mass excess, maka tidak perlu risau untuk menentukan massa atom sesungguhnya. Nah, apabila massa atom sesungguhnya sudah dihitung atau ditentukan, maka selanjutnya kita juga bisa menentukan berapa mass defect untuk nuklida tersebut. Nah, jadi dari yang sudah kita bicarakan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa persamaan untuk mendapatkan mass defect itu adalah tadi jumlah massa partikel penyusun atom, ya. Jadi partikel penyusun atom itu di dalam intinya ada proton dan neutron. Masing-masing sudah diketahui massanya. Banyaknya proton diketahui sebesar Z, kemudian banyaknya neutron itu kalau A dan Z-nya sudah ditentukan, maka bisa dihitung jumlah neutronnya A minus Z, dan harus dikurangi dengan massa atom sesungguhnya. Nah, harus diingat bahwa dua suku yang ada di depan menunjukkan jumlah massa partikel penyusun inti atom. Sedangkan suku yang di belakang ini menunjukkan massa atom yang sesungguhnya. Sehingga harus dikoreksi dengan jumlah atau besarnya massa dari elektron di dalam atom tersebut. Sehingga suku yang terakhir ini, massa atom sesungguhnya harus dikurangi dengan massa elektron dikalikan jumlah elektron di dalam atom tersebut. Nah, apabila suku yang terakhir yang menunjukkan jumlah massa elektron yang ada di dalam atom ini keluar dari kurung yang siku ini, maka kita akan mendapatkan bahwa mass defect itu akan sama dengan Z dikalikan massa proton ditambah massa elektron dijumlahkan dengan banyaknya neutron kali massa neutron dikurangi dengan massa atom sesungguhnya. Nah, massa proton dan massa elektron ini sebetulnya menunjukkan massa atom hidrogen. Dengan demikian, persamaan mass defect bisa disetarakan dengan jumlah proton atau jumlah elektron dikalikan massa hidrogen, atom hidrogen, ditambah dengan jumlah neutron kalikan massa neutron, dikurangi dengan massa atom sesungguhnya. Penjelasan dari setiap parameter yang ada di dalam persamaan mass defect. Nah, kemudian kalau itu tadi kan yang diketahui massa atom sesungguhnya, ya. Jadi M A Z itu adalah massa atom sesungguhnya. Kemudian kalau kita menginginkan berapa sebetulnya massa inti atom atau massa suatu nuklida, itu ternyata bisa ditentukan dengan persamaan yang cukup sederhana, yaitu bahwa massa nuklida dikalikan C kuadrat,
yang menunjukkan ini adalah energi ya, akan setara atau sama dengan massa atom sesungguhnya dikalikan C kuadrat dikurangi dengan jumlah massa elektron yang ada di dalam atom tersebut ditambah dengan energi ikat elektron. Ya. Jadi yang ini adalah ME itu mass rest, massa rehat ya, massa rehat elektron, maaf, rest mass elektron. Yang ini BE menunjukkan energi ikat elektron. Nah, kemudian kalau kita kesulitan, bagaimana cara menentukan energi ikat elektron? Maka ada suatu model atom yang disusun oleh Thomas dan Fermi. Model atom berdasarkan Thomas dan Fermi. Itu yang menunjukkan persamaan untuk mengestimasi berapa besarnya energi ikat elektron di dalam kulit atom, yaitu persamaannya BE Z akan sama dengan suatu bilangan konstan 15,72 dikalikan Z pangkat 7/3 dalam satuan elektron volt. Nah, jadi ini apabila kita ingin mendapatkan massa dari inti atom dengan menggunakan informasi massa atom sesungguhnya. Ingat tadi bahwa massa atom sesungguhnya dapat diperoleh dengan catatan kita mengetahui nomor massa dan mass excess-nya. Ya, delta tadi adalah mass excess. Tuh. Nah, jadi kadangkala kalau tadi saya katakan bahwa karena persamaan E sama dengan mc kuadrat, massa itu dinyatakan dalam satuan energi, tapi kadang menyatakannya adalah sebagai berikut. Ya, misalnya dalam bentuk energi ya, biasanya akan dalam satuan MeV per C kuadrat. Gitu. Jadi misalnya massa rehat elektron itu adalah 0,511 MeV per C kuadrat. Tapi kalau di mass excess tadi, satuannya langsung tidak ada C kuadrat, ya tidak apa-apa. Dalam satuan KeV atau MeV. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel nuklida yang ada di buku Friedlander. Di sini kalau kita perhatikan, pada kolom yang pertama menunjukkan nomor atom, kemudian kolom yang kedua adalah elemennya, kolom yang ketiga nomor massa, kolom yang keempat menunjukkan spin dan paritas, kolom yang kelima ini adalah mass excess-nya atau delta dalam satuan MeV. Kalau kita lihat di sini bahwa untuk O16 di sini ya, ternyata deltanya adalah minus 4,737. Sama dengan yang kita lihat tadi dari chart of nuclide yang dari IAEA.
Nah, sekarang kita belajar tentang energi ikat inti atom. Tadi sudah ditunjukkan ada Be, energi ikat elektron yang ada di dalam kulit-kulit atom pada saat kita ingin menentukan massa suatu nuklida. Nah, sekarang bagaimana atau seperti apa energi ikat inti atom? Energi ikat inti adalah energi yang dilepaskan jika penyusun inti bergabung membentuk inti atom. Jadi kalau dibayangkan bahwa neutron itu berada lepas, proton itu juga ada bebas lepas, kemudian apabila beberapa neutron dan beberapa proton saling mendekat dan bergabung menjadi satu untuk membentuk suatu inti atom, maka akan ada sejumlah energi yang dilepaskan pada saat neutron dan proton tersebut bergabung membentuk inti atom. Energi yang dilepaskan itulah yang disebut sebagai energi ikat inti atom. Nah, besarnya energi yang dilepaskan itu akan sama besar dengan energi yang diperlukan apabila inti atom akan terpecah menjadi komponen-komponennya, terpecah menjadi bagian-bagiannya. Apabila neutron dan proton yang sudah tergabung di dalam inti atom ingin memisahkan diri, intinya terpecah, maka akan ada sejumlah energi yang diperlukan. Berapa besarnya? Sama dengan energi yang dilepaskan pada saat membentuk inti atom. Nah, dengan demikian, energi ikat inti atom itu akan sama dengan mass defect, tentu saja dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat atau mass defect yang dalam satuan SMA dikonversi menjadi satuan MeV. Energi ikat per nukleon itu menunjukkan ukuran stabilitas relatif dari suatu inti atom. Semakin erat ikatan inti, maka akan semakin besar energi ikat per nukleonnya. Nah, apabila massa hidrogen, massa neutron, dan massa atom sesungguhnya dinyatakan di dalam satuan massa atom, kemudian energi ikat inti dinyatakan dalam satuan MeV, maka bisa kita lihat di sini. Jika ada suatu atom, massa sesungguhnya adalah MaZ dengan Z jumlah proton, jumlah neutronnya adalah selisih antara A dikurangi Z, maka dalam keadaan bebas itu akan memiliki rest energi atau energi diam sebesar Ra. Rest energinya akan merupakan gabungan dari rest energi proton, rest energi neutron, rest energi elektron, ya, tentu saja di dalam satuan MeV. Nah, kemudian energi ikat nukleon, di mana A-nya sama dengan jumlah antara Z dan N dalam inti atom, akan bisa ditentukan berdasarkan ini, mass defect dan rest energy. Ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa sebetulnya persamaan ini apabila tidak ada C kuadratnya akan sama dengan mass defect yang sudah dipelajari tadi, ya. Hanya saja karena ini adalah dinyatakan sebagai energi, maka harus dicantumkan C kuadrat pada masing-masing suku
untuk mendapatkan energi ikat inti atom. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan rest energi, maka bisa dilihat di sini bahwa energi ikat inti atom itu sama dengan rest energi dikurangi dengan energi yang berasal dari massa atom sesungguhnya dikalikan dengan C kuadrat. Energi ikat rata-rata per nukleon itu didefinisikan sebagai binding energy atau energi ikat dari suatu nuklida dibagi dengan jumlah nukleonnya. Ya, A di sini menunjukkan jumlah nukleonnya. A di sini nomor massa, juga menunjukkan jumlah nukleon. Ingat, kalau saya menyebut nukleon artinya adalah proton, neutron. Ya, bisa proton saja, bisa neutron saja, atau keduanya. Ya, itu disebut sebagai nukleon. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke contoh pada saat bicara tentang mass defect, yaitu oksigen 16, tadi sudah ditentukan mass defect-nya 0,13709 SMA, maka jika ditanya berapa energi ikatnya, ya tinggal dikalikan dengan konversi tadi, konversi dari 1 SMA menjadi MeV, yaitu 931,5. Hasilnya akan diperoleh 127,99 MeV. Nah, kemudian kalau dilanjutkan, berapa energi ikat rata-rata dari O16? Gunakan persamaan yang di atas ini, bahwa B bar yang menunjukkan energi ikat rata akan sama dengan energi ikat dibagi dengan jumlah nukleonnya. Berapa jumlah nukleon di dalam oksigen 16? Ya, ada 16. Dengan demikian, energi ikat rata-rata inti atom oksigen 16 adalah 127,99 MeV dibagi dengan 16 nukleon. Akan diperoleh hasil 7,98 MeV per nukleon. Untuk inti atom ringan, yaitu A kurang dari 11, energi ikat per nukleon relatif kecil, yaitu antara 7,4 sampai dengan 8,7 MeV per nukleon. Energi ikatnya bertambah atau semakin besar dengan semakin naiknya nomor massa. Energi ikat itu memiliki nilai maksimum mendekati 8,8 MeV per nukleon, yaitu pada A mendekati 60. Nuklida apa yang A-nya mendekati 60? Ada dua nuklida di sini yang disebutkan, yaitu nuklida besi dan nikel yang ternyata memiliki energi ikat rata maksimum yang mendekati 8,8 MeV per nukleon. Nah, kemudian pada atom ringan ternyata diketahui bahwa ada ketidakberaturan dari energi ikat rata yang ditunjukkan untuk nuklida helium 4, karbon 12, dan oksigen 16. Nah, kemudian untuk nomor massa yang lebih besar dari yang 60 ini, energi ikat per nukleon akan berkurang sampai dengan sekitar 7,6 MeV per nukleon, yaitu untuk uranium U238. Ini adalah grafik yang menunjukkan energi ikat rata-rata per nukleon dalam satuan MeV per nukleon dikaitkan dengan nomor massa dari inti atom atau A-nya. Tadi sudah disebutkan bahwa energi ikat rata-rata untuk atom ringan itu akan bertambah dengan kenaikan nomor massa,
dan kemudian ada anomali atau ketidakberaturan yaitu pada helium 4, kemudian pada karbon 12, pada oksigen 16. Jika diperhatikan di sini, energi ikat rata 3 nuklida tersebut ternyata lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan nuklida tetangga yang ada di dekatnya. Jadi ketidakberaturan ini memang sudah ditentukan, dan apabila kalian mencermati beberapa textbook akan mendapatkan hal yang sama. Nah, kemudian untuk atom ringan tadi disebutkan bahwa energi ikat raratanya akan semakin bertambah dengan A bertambah, kemudian mencapai angka maksimum yaitu pada nuklida besi dan nikel, ya, tapi di sini tidak nampak nikelnya, pada sekitar A-nya 60. Ya. Setelah itu energi ikat rata akan berkurang dengan bertambahnya nomor massa sampai mencapai angka sekitar 7,6 MeV per nukleon untuk uranium 238. Ini grafik yang menunjukkan energi ikat rata versus nomor massa, masih hal yang sama. Hanya saja yang bisa kita lihat di sini ada 3 daerah yang ditunjukkan, yaitu daerah pertama, daerah kedua, daerah yang ketiga. Daerah yang kedua yang warnanya abu-abu ini berada pada daerah energi ikat rata per nukleonnya mencapai titik maksimum. Sedangkan pada daerah yang pertama disebutkan di sini bahwa nuklida ringan, nuklida yang memiliki nomor massa ringan, itu apabila ingin bertambah energi ikatnya, maka harus mengalami reaksi fusi atau harus melalui reaksi fusi. Supaya apa? Supaya mencapai kondisi di mana energi ikatnya semakin besar. Sedangkan untuk daerah yang ketiga di sini, yaitu untuk nuklida berat, itu bisa bertambah kestabilannya dengan cara melakukan reaksi fisi atau intinya membelah. Intinya membelah sehingga akan mencapai energi ikat yang lebih besar dibandingkan apabila tidak terjadi pembelahan. Ya, jadi di sini ditunjukkan terutama adalah untuk daerah dengan nomor massa yang besar, ya, untuk uranium, plutonium itu ada kecenderungan bahwa akan menuju kondisi stabil apabila inti atomnya terbelah. Sedangkan untuk atom ringan tadi akan memperoleh energi ikat rata yang lebih tinggi menuju ke keadaan kestabilan yang lebih tinggi apabila intinya bergabung satu dengan yang lain. Ini ditunjukkan dari grafik energi ikat rata. Nah, kemudian selain ada energi ikat inti atom, ada energi yang diperlukan untuk memisahkan neutron, untuk memisahkan proton, atau untuk memisahkan partikel alfa dari inti atom yang disebut sebagai energi pemisah. Biasanya diberi simbol S, ya, dari separation energy. Nah, bagaimana untuk mendapatkan energi pemisah neutron maupun proton? Kita lihat di sini, energi pemisah neutron itu bisa diperoleh dari
persamaan yang simpel ini, ya, bahwa Sn ini adalah energi pemisah untuk neutron, itu diperoleh dari pengurangan massa untuk nuklida A-Z, A-1 terhadap massa nuklida massa atom yang sesungguhnya ditambah dengan massa neutron. Kemudian dikalikan C kuadrat karena ini dinyatakan sebagai energi. Atau kalau dinyatakan dengan energi ikat, maka besarnya energi pemisah neutron itu adalah energi ikat untuk nuklida XAZ dikurangi dengan energi ikat dari nuklida XA-1Z. Sedangkan untuk energi pemisah proton, sebetulnya analog dengan energi pemisah neutron, hanya saja perlu hati-hati di sini, bahwa SP atau separation energy for proton itu adalah selisih massa dari nuklida XA-1, Z-1 terhadap massa atom yang sesungguhnya ditambah dengan massa hidrogen. Atau kalau ingin dinyatakan di dalam binding energy atau energi ikat, maka energi pemisah proton itu adalah selisih antara energi ikat nuklida A-Z terhadap energi ikat nuklida A-1, Z-1. Nah, kemudian contoh untuk mendapatkan energi pemisah, ya, misalnya diminta untuk menentukan energi pemisah neutron dari nuklida U236. Ya, tadi kita lihat untuk neutron itu kita punya yang ini ya, Sn sama dengan ini, Ma-1, Z minus massa atom sesungguhnya ditambah dengan massa neutron. Jadi sekarang kita tuliskan di sini ya, Sn itu sama dengan massa dari A-1 Z, ya. Di sini tadi adalah N-1 ditambah dengan massa neutron dikurangi dengan massa yang sesungguhnya, Z, dikalikan C kuadrat. Kalau kita masukkan, ya, maka kita akan mendapatkan di sini massa dari U235 ditambah dengan massa neutron dikurangi massa dari U236 dikalikan C kuadrat. Ya. Nah, kalau kita gunakan tadi ya, massa itu adalah A ditambah mass excess, ya, masukkan ke situ, maka kita akan mendapatkan A untuk 235 ditambah delta untuk 235 ditambah A untuk neutron ditambah dengan delta untuk neutron dikurangi A dari 236, U236 dikurang delta U236. A235 ya 235.
Kemudian deltanya bisa dilihat tadi di chart of nuclide, yaitu 40,916 MeV. Kemudian A dari N itu adalah 1, delta N itu adalah 8,071 MeV. A dari uranium 236 itu adalah 236. Kemudian delta dari U236 itu adalah 42,442 MeV. Ya. Yang ini 235 tambah 1 kurang 236 habis. Ya. Bisa dicoret. Sehingga sebetulnya untuk mendapatkan Sn itu hanya tergantung pada mass excess dari masing-masing nuklidanya saja, ya. Dengan demikian kita mendapatkan hasil bahwa untuk SnU236 itu sebesar 6,545 MeV.